Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida. Saya peserta dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan mengenai esai yang telah saya buat yang berjudul Mari Wujudkan Era New Normal yang Sesungguhnya. Seperti yang telah kita ketahui, pemerintah negara Indonesia telah mengeluarkan kebijakan era new normal yang akan berlaku sejak tanggal 1 Juni tahun 2020. Namun kembali lagi, kebijakan new normal ini berlaku disesuaikan dengan kebijakan PSBB yang berlaku di wilayah masing-masing. New normal ini sejatinya adalah perubahan perilaku hidup baru, kita kembali hidup secara normal namun memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Pemberlakuan new normal ini dilakukan untuk membantu perekonomian Indonesia yang sempat menurun selama masa pandemi COVID-19. Namun seperti yang kita lihat pada gambar di samping, grafik kasus terkonfirmasi positif di Indonesia kian meningkat, bahkan sejak diberlakukannya new normal. Lalu, apakah benar pemberlakuan new normal ini merupakan langkah yang tepat bagi negara Indonesia? Mari kita tinjau kembali mengenai angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Sejak kasus pertama COVID-19 muncul di Indonesia hingga tanggal 31 Mei yang merupakan satu hari sebelum pemberlakuan new normal, kasus tercatat sebanyak kurang lebih 26.473 kasus terkonfirmasi positif. Sedangkan dari tanggal 15 Juni hingga tanggal 15 Agustus, kasus yang tercatat adalah 95.829. Mengapa tanggal 15 Juni? Karena saya mengambil dari masa intubasi COVID-19 yaitu 14 hari, sehingga saya menargetkan dari tanggal 15 Juni hingga tanggal 15 Agustus saat pembuatan esai ini. Dapat kita lihat, sejak diberlakukannya new normal, kasus terkonfirmasi COVID positif di Indonesia ini melonjak hingga 3 kali lipat dari sebelum diberlakukannya new normal. Lalu, mengapa bisa demikian? Kita dapat melihatnya di media-media informasi seperti televisi maupun media-media sosial. Pada masa new normal, aparat penegak hukum seringkali melakukan razia-razia di masyarakat, seperti razia-razia pada tempat makan yang sering terjadi dan juga razia lalu lintas. Umumnya atau yang sering terjadi, aparat penegak hukum ini melakukan razia pada tempat makan atau restoran karena tempat makan atau restoran tersebut tidak memberlakukan protokol kesehatan seperti tidak memperhatikan jumlah pelanggan dan membiarkan adanya kerumunan serta tidak menyediakan tempat untuk sterilisasi maupun disinfeksi. Nah, sedangkan untuk razia lalu lintas, kerap kali aparat penegak hukum menemukan para pengendara motor beroda 2 maupun beroda 4 tidak menggunakan masker pada saat mengendarai kendaraannya. Dan juga pada kendaraan roda 4 seringkali ditemukan adanya muatan yang melebihi kapasitas yang ditentukan pada saat era new normal. Nah, seperti yang kita ketahui, WHO dan juga pemerintah Indonesia telah menggebu-gebukan mengenai protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini diberlakukan untuk melindungi kita dan juga melindungi orang lain dari resiko penularan COVID-19. Nah, protokol kesehatan itu apa aja sih? Yang pertama ada sering mencuci tangan, selanjutnya menggunakan masker, melakukan social distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter, menjauhi kerumunan, dan juga menghindari area wajah, terutama bagian bibir, hidung, dan juga mata. Dari serangkaian protokol kesehatan itu, yang paling mudah sekali yang dapat kita lakukan adalah menggunakan masker. Namun menggunakan maskernya juga harus dengan cara yang tepat. Penggunaan masker yang salah dan membahayakan justru dapat meningkatkan resiko penularan COVID-19 ini terhadap diri kita sendiri. Penggunaan masker yang membahayakan itu seperti menyentuh bagian luar masker yang telah terkontaminasi dan juga mengangkat resiko tangan kita yang telah terkontaminasi ini menyentuh bagian mata kita. Nah, ada fenomena baru nih yang muncul akibat penggunaan masker pada masa pandemi ini, yaitu adalah fenomena adanya rasa aman palsu. Adanya rasa aman palsu ini diakibatkan ketika kita menggunakan masker, kita merasa sudah terlindungi dari paparan atau penularan COVID-19, padahal nyatanya tidak. Jika ingin terhindar atau terlindungi dari paparan COVID-19, kita perlu melakukan seluruh protokol kesehatan yang telah diberlakukan. Barulah kita dapat mencegah penularan COVID-19 itu secara efektif. Rasa aman palsu ini muncul karena ketika kita sudah menggunakan masker, kita merasa aman. Kita tidak akan terinfeksi atau tertular oleh COVID-19 sehingga kita tidak memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang lainnya seperti tidak menjauhi kerumunan dan juga tidak mencuci tangan dengan sabun. Protokol-protokol kesehatan ini telah digebu-gebukan dan disuarakan oleh banyak pihak, baik pemerintah, komunitas-komunitas terkait, dan juga media penyiaran televisi. Pada pemerintah telah menggunakan konten-konten media sosial untuk ajang promosi kesehatan mengenai protokol kesehatan dan juga anjuran-anjuran lainnya. Selanjutnya ada kebijakan mengenai protokol kesehatan.
Contohnya adalah yang paling mudah kita temukan adalah mengenai aturan protokol kesehatan di tempat makan atau restoran, yaitu membatasi jumlah pengunjung, menyediakan tempat cuci tangan, dan juga melakukan sterilisasi pada tempat pelayanannya. Pemerintah juga menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan atau fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk kegiatan promotif preventif, seperti adanya tempat-tempat cuci tangan umum yang berada di area-area umum seperti contohnya adalah stasiun maupun area-area jalanan yang lain. Selain pemerintah, ada juga komunitas-komunitas yang ikut andil untuk menggerakkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Seperti beberapa kali kita ketemui, adanya komunitas-komunitas yang membagikan masker secara gratis dan juga hand sanitizer. Dan ada juga media penyiaran TV. Jika kita menonton TV, baik secara langsung maupun menggunakan handphone, kita pasti sering melihat mengenai adanya konten-konten, baik secara iklan maupun konten yang dibuat secara khusus oleh pihak penyiaran televisi mengenai pemberlakuan protokol kesehatan dan ajakan pada masyarakat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Nah teman-teman, sudah banyak pihak-pihak yang peduli akan kesehatan kita, akan keamanan kita, untuk mematuhi protokol kesehatan juga melindungi diri kita dari penularan COVID-19. Lalu, apa salahnya untuk kita sendiri mulai memperhatikan keamanan serta kesehatan kita? Hal ini dapat dimulai paling mudah adalah dengan diri kita sendiri. Kita dapat menumbuhkan pada diri kita sendiri untuk rasa keinginan tertib akan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah merasa tertib dan kita sudah merasa yakin akan pentingnya protokol kesehatan, kita dapat memulainya dengan menertibkan lingkungan sekitar kita, dengan lingkungan yang terkecil adalah lingkungan keluarga. Jika teman-teman memiliki kewenangan atau keinginan yang lebih untuk menertibkan lingkungan maupun masyarakat sekitar teman-teman bisa melakukannya dengan kolaborasi. Teman-teman bisa dengan merangkul pejabat atau pemangku kekuasaan yang berada di wilayah teman-teman. Selanjutnya, untuk sosialisasi teman-teman pada masa pandemi COVID-19 ini, teman-teman perlu mengurangi adanya mobilisasi fisik dan lebih mengutamakan sosialisasi menggunakan media sosial seperti media banner, poster, maupun broadcast melalui sosial media. Menertibkan masyarakat memang bukan hal yang mudah, namun juga bukannya hal mustahil. Ingatlah teman-teman, protokol kesehatan itu diberlakukan tidak hanya untuk melindungi diri kita dari penularan COVID-19, namun juga digunakan untuk melindungi orang lain dan juga orang sekitar kita. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu hal yang baik. Mari kita selamatkan diri kita dan juga selamatkan lingkungan kita. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.